Sedang viral di media sosial dibahas mengenai reformasi Polri dan salah satu tuntutan yang menarik adalah mengenai ganti Kapolri. Tapi pastinya tidak hanya itu karena banyak tuntutan lain yang diharapkan dari reformasi Polri. Untuk itu kita akan ngobrol langsung bersama dengan pengamat kepolisian yaitu Pak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Mbak Lala. Oke, Pak Bambang gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Bambang, kita langsung aja nih Pak. Saya mau nanya-nanya seputar reformasi Polri yang sedang ramai dibicarakan sama masyarakat ya Pak. Apa sih Pak yang menjadi garis besar harapan dari reformasi Polri saat ini? Banyak hal ya, yang pasti reformasi Polri itu sudah menjadi agenda sejak 98, pasca gerakan reformasi 98, eee, keinginan, harapan untuk melakukan reformasi Polri menuju organisasi yang profesional, modern, humanis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ciri-ciri masyarakat demokrasi itu, semakin menguat. Artinya, reformasi ini sebenarnya bukan sebuah tujuan, tetapi proses yang terus, berlanjut. Seiring perubahan, waktu, eee, gebrakan terus, reformasi yang dilakukan sejak, 2002 sampai sekarang ini, dirasa masyarakat, perlu dievaluasi, karena, ternyata, reformasi yang dilakukan oleh kepolisian itu masih jauh dari harapan masyarakat. Kultur yang masih, sangat, masih banyak, pelanggaran-pelanggaran yang ada di internal kepolisian, kemudian kultur arogan, terus perilaku, hedon, koruptif dengan adanya banyak pungli, itu yang menjadi, kekecewaan-kekecewaan masyarakat yang kemudian mendorong, eee, banyak elemen yang menginginkan ada pembentukan tim reformasi Polri. Karena saya melihat memang itu diperlukan karena, eee, organisasi Polri itu tentu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Maka harus ada dorongan-dorongan dari, eksternal, untuk semakin mempercepat, reformasi Polri sehingga sesuai dengan harapan masyarakat, seperti itu. Oke, Pak, tapi prioritas utamanya kira-kira apa dalam jangka waktu dekat? Karena kalau ramai dibicarakan itu tentang ganti Kapolri, tapi apakah dengan mengganti Kapolri itu cukup efektif untuk jangka pendeknya saat ini, Pak? Ya, sebagai langkah awal mungkin, perlu penyegaran di internal kepolisian ya, karena, Jenderal Listio Sigit sudah cukup lama, sudah hampir lebih dari 4 tahun menjabat sebagai Kapolri. Ini juga penting sekali untuk, penyegaran di, internal kepolisian. Terlepas dari itu, persoalan, ganti Kapolri ini hanya salah satu, bagian saja dari reformasi Polri karena, banyak hal yang lebih substantif, yang diperlukan dalam membangun Polri sebagai organisasi yang lebih baik. Di antaranya tentu, terkait dengan, struktur, kemudian instrumen, dan yang lebih penting adalah kultur. Kultur organisasi karena yang selama ini menjadi keluhan masyarakat ini, belum ada, sistem, untuk membangun kultur yang lebih baik. Perilaku arogan yang tadi saya sampaikan, terus kemudian, masih, eksesif dalam menangani kerusuhan atau menangani aksi unjuk rasa, represivitas, terus kemudian juga impunitas bagi para pelanggar itu masih, kental sekali di internal kepolisian, maka memang perlu ada dorongan ke arah sana. Dan yang lebih penting adalah, membangun, sistem kontrol dan pengawasan yang eksternal yang lebih kuat. Karena, berharap pada kontrol dan pengawasan internal ini, tentu, sangat sulit karena, di internal kepolisian, relatif, sangat, bias kepentingan dan bisa memunculkan konflik-konflik kepentingan antar mereka sendiri, seperti itu.
Kira-kira Pak, apakah tantangan terbesar yang bisa membuat reformasi Polri yang diharapkan saat ini berjalan dengan lambat dan bagaimana solusi realistisnya agar perubahan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang mengharapkan adanya reformasi di tubuh Polri? Tantangan terbesar, terkait dengan reformasi Polri itu malah, dari internal kepolisian sendiri, karena saya melihat di internal kepolisian ini banyak, yang merasa nyaman, dengan status quo yang selama ini, selama ini ada gitu, minimnya, kontrol dan pengawasan eksternal, terus kemudian, saling sandra, karena ada, pelanggaran-pelanggaran. Itu yang mengakibatkan, kelompok-kelompok pro status quo ini tentu akan resisten, terhadap upaya, perbaikan-perbaikan di internal, kepolisian. Maka, perlu ada, dorongan yang lebih besar, terutama dari presiden ya. Presiden Prabowo harus memiliki political will maupun goodwill, terkait upaya, memperbaiki kepolisian yang lebih, sistemis, tanpa ada dorongan dari, presiden sebagai, eee, pimpinan tertinggi, dari, kepolisian, organisasi kepolisian dan juga sebagai, pemberi mandat kepada Kapolri, ini tentu akan sangat sulit sekali. Maka, memang, perlu, dorongan, dari Presiden Prabowo untuk, segera melakukan langkah-langkah yang, diharapkan oleh masyarakat untuk memperbaiki, kepolisian, seperti itu. Oke. Tadi membahas mengenai pengawasan eksternal, bentuk konkretnya itu seperti apa, Pak? Apakah kira-kira akan dibuat suatu lembaga yang akan mengawasi kepolisian? Karena kan sudah ada Kompolnas juga. Terus kemudian, eee, seberapa efektif nantinya ketika ada lembaga eksternal yang mengawasi kepolisian? Apakah benar-benar dapat, membuat transparansi dan akuntabilitas dari Polri yang diharapkan akan benar-benar terjadi gitu, Pak? Ya, sesuai dengan amanat, TAP MPR, nomor 7 tahun 2000, memang, perlu ada pengawasan eksternal. Amanat TAP MPR itu, adalah membentuk, lembaga kepolisian nasional yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 itu, yakni, pembentukan Kompolnas. Tetapi dengan, struktur dan komposisi yang ada saat ini, ternyata, eee, tidak terlalu kuat untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada kepolisian, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu efektif ya, maka seringkali muncul, pendapat di masyarakat, eee, Kompolnas ini malah menjadi alat legitimasi saja. Bahkan, juru bicara dari kepolisian ini kan sangat, mengecewakan gitu. Seharusnya, Kompolnas ini memiliki peran yang lebih, tetapi dengan struktur yang ada, dengan komposisi yang ada, 9 anggota yang terdiri dari, 3, wakil pemerintah, kemudian 3 dari wakil, kepolisian, 3 dari masyarakat, tentu, suara-suara masyarakat ini, tidak bisa dominan gitu. Makanya, memang harus ada, perubahan-perubahan terkait dengan, lembaga pengawas eksternal ini. Harapannya memang, adanya lembaga kontrol dan pengawasan eksternal ini bisa mendorong, benar-benar bisa, kuat dan yang dipilih tentu, mereka yang, memiliki integritas, memiliki rekam jejak yang, yang kuat, dan bisa memahami, bagaimana, problem-problem yang ada di kepolisian. Kalau tidak, mereka tidak memahami, problem-problem dari kepolisian dan memahami apa, dinamika yang ada di masyarakat, tentu ini, hanya mengulang-ulang saja dan yang lebih penting adalah, bagaimana, menguatkan Kompolnas tadi, dengan merombak komposisi misalnya dan itu bisa dilakukan, bila, tidak perlu menunggu, adanya, pergantian perubahan undang-undang, revisi Undang-Undang 2 tahun 2002, kalau, presiden memiliki political will, cukup untuk, presiden memberikan, perpres atau, kemudian mengajukan perpu, selanjutnya mengajukan perpu.
bila itu, memungkinkan gitu untuk segera mendorong, perbaikan-perbaikan di internal, kepolisian, seperti itu. Oke. Tadi Bapak juga sempat menyinggung nih soal, undang-undang kepolisian ya, Pak. Apa sih yang diharapkan dari, adanya revisi? Kan, banyak masyarakat membahas mengenai revisi Undang-Undang Polri. Apa yang diharapkan dari revisi di situ, Pak? Poin apa yang penting, apa yang harus dirubah gitu? Ya, undang-undang kepolisian ini kan sudah 23 tahun. Mmm. Di, tahun 2002 tentu, sangat berbeda dengan sekarang dan, juga akan semakin, jauh berbeda, di era, berikutnya gitu. Tantangan, dinamika, semuanya berubah. Artinya memang harus ada perubahan-perubahan terkait dengan, undang-undang, kepolisian ini untuk, menyelaraskan dengan tantangan zaman. Harapannya, karena undang-undang tadi masih, lemah terkait dengan kontrol dan pengawasan, maka, revisi undang-undang ini sebenarnya harus lebih menekankan pada, membangun sistem kontrol dan pengawasan eksternal. Karena tanpa ada sistem dan kontrol pengawasan eksternal, lagi-lagi, pengawasan internal ini akan sering akan memunculkan, konflik kepentingan seperti itu. Kalau kita melihat, kemarin di awal tahun misalnya memang ada upaya untuk mendorong, revisi undang-undang, kepolisian, cuma problemnya adalah, draft yang disampaikan ini, tak lebih hanya memberikan tambahan kewenangan kepada kepolisian. Ini sangat berisiko sekali, pada, eee, sistem demokrasi kita. Karena dengan penambahan kewenangan ini, kepolisian bisa menjadi yang memiliki, kewenangan yang berlebih terkait dengan penegakan hukum ini bisa ditarik-tarik, ditarik-tarik, apa, kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, seperti itu. Kembali lagi soal pengawasan eksternal tadi, Pak. Kalau memang diminta untuk dirubah formasinya dan sedemikian rupa, ada juga pembahasan di luar mengenai kepolisian sebaiknya di bawah kementerian atau di bawah lembaga lain yang karena kalau dalam struktur yang saat ini dinilai tidak mumpuni atau tidak bisa memuaskan masyarakat. Nah, apakah itu dinilai perlu kalau memang jadi di bawah kementerian atau tidak langsung di bawah presiden, berarti independensi kepolisian bisa dipertanyakan nantinya, Pak? Tidak juga demikian ya, memang, terkait dengan upaya ini kan terkait dengan, reformasi, struktur, kepolisian. Di era Orde Baru, kepolisian ini berada di bawah, Menteri Pertahanan dan Keamanan garing, Panglima ABRI. Jadi, bersatu dalam naungan ABRI. Itulah yang kemudian, menjadi problem, karena, di bawah, Panglima ABRI, kepolisian ini tidak bisa independen seperti itu. Makanya, gerakan reformasi 98 itu, salah satu tuntutannya yaitu memisahkan, TNI dan Polri. Pasca pasca gerakan reformasi 98, TNI dan Polri kan sudah terpisah. Eee, TNI berada di, lingkup pertahanan, kepolisian di lingkup keamanan. Eee, tetapi fakta, pasca Undang-Undang 2 tahun 2002 itu terbentuk, di mana, Polri langsung di bawah presiden, ini ternyata juga tidak lepas dari, problem gitu loh, Polri, di bawah Kementerian, Pertahanan, Keamanan, dan ABRI, bisa dimainkan, digunakan sebagai alat kepentingan politik, tetapi di, era sekarang, ketika di bawah, langsung presiden, ini pun juga bisa digunakan oleh alat kepentingan politik presiden, seperti itu. Ini kan juga tidak bagus bagi demokrasi kita gitu. Makanya, kalau kita mengacu pada, negara-negara lain, kementerian kepolisian ini berada di bawah kementerian gitu. Lagi-lagi, terkait dengan independensi, itu bagaimana membangun sistem di bawah kementerian atau di bawah presiden, kalau, presidennya tidak memiliki visi negarawan, pucuk pimpinan Polri-nya tidak memiliki visi negarawan, ya,
kepentingan-kepentingan politik pragmatis, politik kekuasaan ini, bisa sangat, besar. Makanya bagaimana membangun sistem yang lebih baik, seperti itu. Makanya, kalau kita mengacu pada TAP MPR tadi, itu perlu dibentuk lembaga, kepolisian nasional yang diterjemahkan sebagai Kompolnas tadi. Tapi komposisinya tidak seperti yang sekarang ada. Lebih kuat, adalah, perwakilan-perwakilan masyarakat ataupun perwakilan tokoh-tokoh yang memahami, organisasi kepolisian sehingga benar-benar bisa, bisa independen, bisa membawa arah ya pada Polri yang lebih baik gitu. Bahwa, pada nantinya ada usulan Polri ini dimasukkan di bawah, sebuah kementerian, itu adalah, bisa didiskusikan gitu. Tapi, kalau kita mengacu di negara-negara lain, memang, kepolisian mereka juga berada di bawah kementerian, bahwa, terkait dengan nomenklaturnya itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keamanan, Kementerian, Hukum, itu persoalan lain yang perlu masih bisa didiskusikan seperti itu. Tetapi, kalau kita mengacu di negara-negara lain, memang kepolisian, berada di bawah kementerian karena ini untuk eee, memberikan jarak dengan kepentingan politik presiden. Sama seperti kalau kita mencontoh Panglima TNI, itu dipilih oleh presiden, tetapi, TNI-nya sendiri itu di bawah Kementerian Pertahanan. Hal seperti itu kan bisa dilakukan oleh Polri gitu. Kapolrinya dipilih oleh presiden, tetapi organisasi Polri ini di bawah kementerian. Sehingga, organisasi Polri ini tidak disibukkan dengan persoalan perencanaan anggaran, perencanaan kebijakan, seperti itu. Jadi, Kapolri sendiri bisa lebih fokus agar, membangun, jajarannya lebih profesional, seperti itu. Oke, Pak Bambang, satu pertanyaan terakhir. Dari tadi kita membahas mengenai eksternalnya ya Pak, tapi kalau dari dalam tubuh Polri sendiri, sejauh apa budaya organisasi dan etika di tubuh Polri itu dapat mempengaruhi perubahan reformasi nantinya? Dan, langkah konkret apa yang paling utama yang harus diambil oleh kepolisian sendiri? Ya, yang terpenting untuk membangun sebuah budaya organisasi itu adalah, konsistensi terkait penegakan aturan. Selama, pucuk pimpinan Polri tidak konsisten terkait dengan peraturan-peraturan yang dibuat atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi, yang mengatur, jajarannya, budaya organisasi itu tidak akan terbentuk, bahkan, akan lebih, koruptif gitu loh, sanksi, disiplin, sanksi etik, tidak akan memberikan efek jera bagi mereka, yang melakukan pelanggaran. Makanya, konsistensi, itu penting dan itu hanya bisa dilakukan kalau pucuk pimpinan Polri ini memiliki visi untuk membangun organisasinya yang lebih baik dan profesional, seperti itu. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih untuk waktunya dan diskusi kita sore hari ini. Sama-sama, Selamat sore Pak Bambang. Ya tadi adalah diskusi kita mengenai reformasi Polri. Kalau Anda punya pendapat boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.